Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Teman-teman, pada pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi tentang mengidentifikasi perangkat-perangkat komputer dan fungsinya. Materi yang akan dibahas pada hari ini ada definisi komputer, ada perangkat keras komputer atau hardware, serta fungsinya, terus perangkat lunak software dan fungsinya, perangkat manusia atau firmware dan fungsinya. Yang pertama, definisi komputer. Definisi komputer adalah perangkat elektronik yang dapat menerima, menyimpan, memanipulasi, dan menghasilkan data atau informasi dengan menggunakan program dan algoritma yang dirancang manusia. Komputer dapat berupa perangkat keras yang terdiri atas perangkat input, perangkat pemrosesan, dan perangkat output, serta perangkat lunak yang berisi program dan data yang diolah. Ada yang tahu apa itu hardware? Pengertian perangkat keras komputer atau hardware. Perangkat keras komputer atau juga dikenal sebagai hardware adalah semua jenis komponen fisik pada komputer yang dapat dilihat dan dilabel secara langsung. Hardware berfungsi sebagai kerangka kerja fisik yang memungkinkan perangkat lunak atau software berjalan dan melakukan tugas-tugas tertentu. Contoh-contoh perangkat keras komputer serta fungsinya. Yang pertama ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang menampung CPU dan komponen pemrosesan lainnya. Fungsinya sebagai pusat penghubung semua komponen pemrosesan. Yang kedua ada CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah otak dari komputer, memproses dan mengeksekusi perintah pengguna yang diberikan melalui program perangkat lunak. Kecepatan CPU menentukan efisiensi komputer dalam proses perintah. Yang ketiga ada RAM. Random access memory. RAM adalah perangkat penyimpanan data sementara yang dapat langsung diakses oleh program perangkat lunak. Data sementara pada RAM akan hilang ketika komputer dimatikan. Yang keempat ada hard drive. Hard drive adalah perangkat penyimpanan data permanen yang tak akan hilang ketika komputer dimatikan. Yang kelima ada GPU atau Graphic Processing Unit. GPU adalah perangkat yang memiliki fungsi seperti CPU, tetapi tidak memproses semua data perintah seperti CPU. GPU memiliki tugas khusus untuk memproses data grafis di komputer. Selanjutnya yang keenam ada monitor, adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan gambar atau teks yang dihasilkan oleh komputer. Yang ketujuh ada mouse. Mouse adalah perangkat yang digenggam untuk menggerakkan kursor pada layar komputer. Yang kedelapan ada keyboard, adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan teks, angka, dan menggunakan shortcut untuk perintah komputer. Sebenarnya masih ada banyak yang lain, cuman saya cuma menyebutkan 8 saja. Nah, ini untuk ada contoh gambar-gambarnya ya. Kalau ada yang nggak tahu atau bisa langsung dilihat di Google. Motherboard gambaran kayak gini, CPU, hard drive, dan GPU. Selanjutnya ada RAM, monitor, mouse, dan keyboard. Ada yang tahu apa itu software? Jangan gitu dong, yang lebih. Boleh.
Biar saya jelaskan. Software atau perangkat komputer adalah perangkat instruksi data atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Software merujuk pada program yang terdapat dalam komputer dan hanya bisa dilihat, sehingga perangkat lunak tersebut tidak dapat dirasakan. Biasanya seperti halnya perangkat keras, jadi tidak bisa diraba ya, cuma bisa dilihat. Contoh-contoh software yang digunakan meliputi Google Chrome untuk masuk situs atau website online, Microsoft Office Word untuk membuat dokumen, Microsoft Office PowerPoint untuk membuat presentasi, Format Factory untuk mengubah format foto, video, ataupun musik, VCL Media Player untuk memutar video, M3 untuk memutar musik, Desktop Image Viewer untuk mengubah, mengedit atau memotong gambar. Terus ada Recycle Bin untuk melihat atau mengambil file yang sudah dihapus, ada Corel untuk membuat, mengedit dan membuat gambar, ada Photoshop untuk mengedit foto, dan yang terakhir ada sisi cleaner untuk membersihkan atau menghapus data yang tidak perlu dan lain-lain. Masih ada lagi. Selanjutnya ada yang tahu apa itu brainware? Brainware manusianya. Oke, biar saya jelaskan. Manusianya apa manusia? Ya betul sekali. Brainware atau juga dikenal sebagai pengguna komputer adalah orang yang menggunakan dan menjalankan program komputer. Tanpa adanya pengguna komputer, berbagai jenis program dan peralatan teknologi informasi tidak dapat berfungsi dengan optimal. Ada contoh-contohnya, brainware seperti sistem analis, orang yang melakukan rancangan analisa sistem yang akan dikerjakan oleh seorang programmer. Programmer tugasnya membuat program yang dibutuhkan dalam sistem komputerisasi dan menjaga keamanan dari sebuah sistem komputer. Dan juga ada administrator, tugasnya yakni mengelola suatu sistem operasi beserta program yang dijalankan pada sebuah komputer maupun jaringan. Selanjutnya ada operator, orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer, seperti merawat sistem operasi komputer, menyiapkan data untuk diakses, dan lain-lain. Sekian dari Bapak. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kita tutup pembelajaran kali ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majelis. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.